Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara semua. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan, luar biasa ya. Apapun yang terjadi, marilah kita tetap memiliki kerinduan untuk kita bersekutu dengan Tuhan. Karena Tuhan sudah jagai kita, Tuhan sudah sertai kehidupan kita, sehingga pagi hari ini kita boleh melangkahkan kaki dalam rumah Tuhan. Walaupun ada di antara kita yang mungkin merasakan kelemahan tubuh, kita tetap percaya bahwa Tuhan baik dalam hidup kita. Terus yakini kuasa Tuhan nyata atas hidup kita. Terus berserah kepada Tuhan. Kita percaya bahwa rencana Tuhan yang terbaik dalam hidup kita. Pagi hari ini kita satukan hati kita, kita datang kepada Tuhan. Kita mengucap syukur atas setiap kebaikan Tuhan. Mari satukan hati kita, kita berdoa. Kami bersyukur Bapa Surgawi, terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Kami seberapa yang ada, kami adalah umat-umat-Mu ya Tuhan. Kau melihat setiap hati kami yang rindu akan Engkau. Pagi hari ini kami datang dalam bait-Mu yang kudus dengan satu kerinduan bahwa kami mau memuji dan menyembah Engkau, Allah yang luar biasa, Allah yang senantiasa mengasihi kami dan melimpahkan kasih karunia-Mu bagi setiap kami ya Tuhan. Mari ya Bapa, kami yakin dan percaya hanya kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan yang menjamah setiap kami, sehingga memampukan kami untuk kami memberi yang terbaik Tuhan. Setiap pujian kami, setiap penyembahan kami Tuhan pagi hari ini, hanya Engkau Tuhan yang menyempurnakan, sehingga pujian kami boleh berkenan di hadapan. Mari satukan hati kita Bapak Ibu, kita mau menyembah Allah kita. Oh Yesus, kami bersyukur. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu. Kau baik Tuhan. Haleluya.
dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku dengan darah-Mu. Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat kasih-Mu. Kau menderita dengan darah-Mu. Kau selamatkanku.
untuk berdiri. Kami bersyukur Yesus buat kasih-Mu yang besar atas hidup kami. Kau sudah mencurahkan darah-Mu untuk menebus kami Tuhan. Dan sepenuhnya kami adalah milik-Mu. Kami adalah umat kepunyaan-Mu Tuhan. Terima kasih buat karya-Mu yang besar yang sudah Tuhan nyatakan atas hidup kami. Terima kasih buat kasih-Mu yang sudah Engkau buktikan ketika Engkau mati di atas kayu salib, mencurahkan darah-Mu untuk menebus setiap dosa kami ya Tuhan. Sungguh berharga dan mulia kami di hadapan-Mu, sehingga Engkau mengasihi setiap kami. Dan kami tahu dan kami percaya kami diselamatkan bukan karena kebaikan kami, tapi semua oleh kasih karunia Tuhan yang besar atas hidup kami. Dan biarlah hidup kami Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu, karena itulah Tuhan yang dapat kami berikan untuk membalas setiap kasih yang luar biasa yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kami. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya Engkau memberkati ibadah kami pagi hari ini, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah kami boleh merasakan kehadiran-Mu Tuhan atas hidup kami pagi hari ini. Dan kami rindu untuk kami memuji Engkau, meninggikan Engkau Tuhan. Hanya Engkau Yesus yang layak ditinggikan. Terima kasih Bapa. Biarlah pujian kami pagi hari ini boleh menyenangkan hati-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita yang siap bersukacita dan memuji Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan yang luar biasa buat Kristus. Haleluya. Kita bersyukur karena kita punya Tuhan, Raja yang besar, dan Dia yang layak ditinggikan. Amin. Haleluya. Mari kita nyanyikan pujian itu, Tuhan Raja Maha Besar. Bersukacita di hadapan-Mu Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Mari datang menyembah Dia. Ya Tuhan yang besar, Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, kami bersyukur padanya. Dengan bersuka, bernyanyilah. Dia batu keselamatanku, juga Tuhan Raja Maha Besar. Bersuka cita lagi. Mari kita nyatakan buat Dia Tuhan yang besar. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Sekali lagi, Dia Tuhan Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Amin. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, kami bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah. Dia batu keselamatanku, juga Tuhan Raja Maha Besar. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datang.
hadapan Tuhan. Mari nyanyikan pujian ini, nyanyi glory. Glory bagi Sang Raja karena Dia Raja, Allah yang besar, yang layak ditinggikan. Haleluya, nyanyi glory. Glory bagi Sang Raja. Terima kasih Tuhan, kami mau bernyanyi bagi-Mu. Hanya Engkau Yesus yang ditinggikan. Haleluya. Jadi semuanya bersuka cita, katakan nyanyi glory. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari kita serukan. Mari serukan, serukan bahwa Yesus adalah Raja. Oh, mari serukan bahwa Yesus adalah Raja. Amin. Mari serukan, serukan bahwa Yesus adalah Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Yang bersuka cita mari katakan, kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Sekali lagi mari serukan nama Yesus. Serukan bahwa Yesus adalah Raja. Oh, mari serukan, serukan bahwa Yesus adalah Raja. Mari serukan, serukan bahwa Yesus adalah Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Semuanya yang bersuka cita kita akan berasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory. Semua nyanyi glory. Angkat pujian bagi Raja segala. Glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Sekali lagi kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory. Mari katakan nyanyi glory. Haleluya. Glory bagi Sang Raja. Glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Tepuk tangan yang luar biasa buat Yesus. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Haleluya. Ketika kita memuji Tuhan ada sukacita Bapak Ibu. Amin. Yang bersukacita boleh kasih senyum dulu. Kanan kiri muka belakang. Kalau kelihatan hari ini kita sedang bersukacita. Haleluya. Kita percaya bahwa sukacita Tuhan ada di tengah-tengah kita. Haleluya. Makanya semua semangat memuji Tuhan. Saatnya kita akan berikan korban syukur kita kepada Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa. Kami mohon untuk Ibu John Edi naikkan berdoa untuk persembahan.
Selamat menabur, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kebahagiaan itu akan datang dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya pagi hari ini Engkau mencurahkan berkat-Mu, Engkau curahkan Tuhan kuasa-Mu, kasih-Mu dalam hidup kami. Kami percaya bahwa kami adalah umat kesayangan-Mu Tuhan, dan kami adalah orang-orang yang berharga di hadapan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami siapkan hati kami pagi hari ini untuk kami menerima kebenaran firman-Mu. Kami percaya kami semua diberkati dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kasih yang sempurna kamu hanya oleh kasih kamu.
ada bagiku, Engkau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, Engkau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, Engkau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Bapa kami yang bersemayam, yang bertata, yang berada di surga, kami berhimpun, berkumpul dalam hari Minggu ini untuk berbakti kepadamu. Kami mohon kebaktian dari awal, pertama, pertengahan, sampai akhir dalam pimpinan penyertaan-Mu, supaya kami kumpul bukan sesama kami, tapi juga Tuhan ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu. Untuk itu kami telah mempersembahkan pujian dan sekarang mendengar firman-Mu. Kiranya berfirmanlah kepada kami sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu sendiri, sehingga kami boleh hidup sesuai dengan firman-Mu. Iblis dan setan, roh-roh jahat, tinggalkan ruangan ini. Kamu harus pergi jauh-jauh, menjauhi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami perintahkan keluar dan tinggalkan kami. Dan Allah Roh Kudus menyertai hamba-Mu, bahkan menyertai kami yang mendengar firman. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami memanjatkan doa. Yang percaya katakan amin. Pada hari ini kebaktian disertai perjamuan suci, karena setiap bulan memperingati tentang kematian dan kebangkitan Kristus. Untuk itu kami siap menerima firman yang disampaikan. Kita akan mendengar firman Tuhan tentang kebangkitan Kristus. 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai ayat 11. Ayat 1 sampai ayat 11. Kami minta dibantu, ditolong dibaca, karena kondisi usia sudah tua, tidak memungkinkan seperti waktu masih muda. Namun saya tetap pelayanan sampai akhir dari kehidupan saya, tidak berdaya. 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai 11. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-1 sampai yang ke-11. Kebangkitan Kristus. Kebangkitan Kristus. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah.
Tetapi karena kasih karunia Allah aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya. Iya. Kebangkitan Kristus. Ini Kristus mati tapi hidup kembali. Mati 3 hari, padahal ditambuki, dihancurkan tubuhnya, dihancurkan kepalanya, dihancurkan kaki tangannya, namun bangkit kembali pada hari ketiga. Jadi dari mati hidup kembali. Maka kebangkitan Kristus. Kenapa ada kematian? Ini yang menjadi pertanyaan. Kenapa di dunia ini ada kematian? Ya karena manusia melanggar firman, maka ada kematian. Kalau tidak melanggar firman, tidak ada kematian. Saya rasa kita semua sudah melanggar firman. Untuk itu datang kepada Tuhan, supaya dibangkitkan pada waktu kematian. Dan iman kepercayaan kepada Yesus membangkitkan hidup yang mati, hidup kembali. Yang berdosa disucikan kembali. Itu janji firman Tuhan di dalam Alkitab. Jadi Kristus dibangkitkan dari kematian karena ada dosa. Kenapa di dalam dunia selalu mengalami bermacam-macam masalah, persoalan, rintangan, tantangan, sampai akhir kematian. Bahkan mati masih bayi ada, mati sudah tua ada. Padahal kematian itu paling disegani. Tapi itu tidak bisa dihindari. Karena kalau suruh menghindari dosa, manusia tidak bisa. Manusia hanya percaya. Percaya kepada siapa? Kepada Yesus yang mati hidup kembali. Jadi siapa yang percaya pada Yesus walaupun sudah mati akan hidup kembali, asal menurut firman. Minta tolong dibaca ayat 1. Untuk ayat pertama, kebangkitan Kristus. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Injil, kitab Injil yang saudara pegang, yang saudara baca itu dipegang teguh-teguh. Jangan dilepas. Walaupun ada rintangan, tetap Injil. Injil menjadi pedoman pegangan dalam hidup saudara. Karena mati dan hidup karena Injil. Untuk itu jangan menghina Injil. Kalau ada hamba Tuhan berkhotbah tentang Injil, dengarkan baik-baik. Dan pegang teguh-teguh dan lakukanlah. Karena memberi hidup. Karena saya katakan percaya pada Injil akan hidup. Walaupun sudah mati. Kenapa ada kematian? Karena ada dosa. Kenapa ada dosa? Karena manusia ingin hidup mewah, hidup senang secara kedagingan. Tidak nurut Tuhan, tapi nurut setan. Nurut ular. Sehingga ular harus berjalan menurut perutnya, tidak menurut kakinya. Itulah pegangan kita Injil. Dipegang teguh-teguh. Jangan goyah, jangan bimbang, jangan ragu-ragu. Ayat yang kedua. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya. Seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Iya. Kalau percaya pada Injil, percaya benar-benar. Jangan bimbang, jangan ragu-ragu. Bahwa Injil itu menjamin kehidupan. Injil adalah perbuatan Yesus, perilaku Yesus.
Kalau dipegang teguh-teguh dan dilakukan, maka saudara akan hidup walaupun sudah mati karena dosa. Untuk itu, pegang, aku percaya pada Injil, Injilnya Yesus Kristus Tuhan. Aku percaya aku akan hidup kembali, walaupun sudah mati akan bangkit seperti Yesus mati, hidup kembali. Begitu juga orang yang percaya pada Injil, pengajaran Yesus Kristus, akan hidup kembali walaupun sudah mati. Ayat 3. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Iya. Jadi Kristus itu mati karena dosa saya, saudara-saudara. Ini tidak bisa, siapa yang bisa menolak dosa? Dosa itu pengaruhnya sangat kuat dan membuat manusia lupa diri, lupa suami, lupa istri, lupa anak, lupa pekerjaan, lupa tanggung jawab. Karena apa? Karena dosa. Dosa menjamin kehidupan untuk sementara saja. Jadi jangan mengikuti dosa, tapi mengikuti Injilnya Yesus Kristus. Maka akan hidup untuk selamanya. Ya, 3. Ayat yang keempat, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Iya. Yesus mati sudah dikuburkan, benar-benar dikuburkan. Tapi hidup karena kita suci. Ada jaminan. Jaminan kehidupan. Siapa sih ini yang tidak senang hidup? Dan hidup di surga itu tanpa batas. Hidup di surga itu hidup tanpa batas, tanpa kesukaran, kesulitan, rintangan, tantangan. Sudah direkrut oleh pengorbanan Yesus. Jadi orang yang mati di dalam Yesus akan hidup selama-lamanya di surga untuk selama-lamanya. Itu yang percaya. Orang Roma diajar oleh Paulus supaya tetap percaya pada Injil. Injil itu berbicara tentang Yesus mati hidup kembali. Begitu juga orang yang percaya pada Yesus walaupun mati akan hidup kembali. Akan terbebas dari dosa. Ayat 4 ini yang penting. Bahwa ia telah menapangkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menapangkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Iya. Diberitahu, diberi kesaksian bahwa yang nampak sama Yesus, ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari ketiga. Yesus itu mati benar-benar hancur dan dikuburkan, tapi bangkit pada hari ketiga. Sehingga menemui Kefas. Loh, aku hidup kembali. Walaupun aku dibunuh, aku tidak membalas. Aku tetap percaya. Aku tetap menurut Allah. Sehingga hidup kembali. Begitu juga saudara yang percaya akan hidup kembali. Hidup yang tanpa batas. Bukan hidup di dunia. Hidup mati, mati hidup. Hidup mati, mati hidup. Tapi di surga hidup terus. Itu yang menjadi kerinduan saya dalam melayani Tuhan. Saya ingin menikmati hidup. Hidup yang tanpa batas. Hidup yang tanpa masalah. Hidup yang tanpa kesukaran, kesulitan. Hidup damai sejahtera. Karena apa? Menurut percaya kepada Yesus Kristus.
maka saudara yang percaya walau saudara mati akan hidup dan terus hidup sampai selama-lamanya. Tidak ada lagi seperti di dunia kesukaran, kesulitan, rintangan, tantangan, pencobaan, macam-macam persoalan. Sudah bebas, merdeka, hidup merdeka. Seperti zamannya Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa, dia hidup terus. Begitu melanggar makan buah pengetahuan baik dan jahat yang dilarang oleh Tuhan, maka dia mati. Tuhan bilang, kamu debu, kembali ke debu. Allah tidak lagi memerintah Hawa. Hawa dari tanggung jawabnya suaminya, Adam. Jadi jangan tinggalkan Tuhan. Percaya, tetap percaya, sampai mati tetap percaya, sampai mati tetap percaya, sampai mati tetap percaya. Walaupun ada kesulitan, kesukaran, seperti Abraham diuji, sembelih anakmu, tapi Abraham langsung bilang, stop, jangan menyembelih anakmu, jangan. Aku sekarang percaya bahwa engkau mengasihi aku lebih dari anakmu. Jadi kita mengasihi Tuhan itu lebih dari segala sesuatu. Kasih yang tanpa batas. Allah juga mengasihi saudara tanpa batas. Untuk itu, walaupun saya sudah tua, saya tetap mengasihi Tuhan, saya tetap melayani Tuhan. Karena apa? Karena mengasihi Tuhan itu tanpa batas. Tapi bukan berarti saya tidak pernah dosa. Saya menyesal akan dosa-dosa yang pernah aku berbuat. Begitu juga saya mengharap saudara supaya hidup terus hidup percaya pada Yesus yang menebus dosa dalam ayat yang lain. Ayat selanjutnya. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Iya. Paulus ini pembunuh orang Kristen. Tapi waktu dia mau membunuh, ditemui. Kamu mau kemana? Oh, kamu siapa? Aku Yesus yang kamu bunuh. Langsung buta seketika. Tapi disembuhkan oleh Ananias. Karena bertobat. Bertobat itu penting. Kalau mau bertobat, bertobatlah. Seperti saya juga bertobat. Menyesali semua perbuatan-perbuatan yang terkutuk, yang tercela di hadapan Tuhan. Saya teruskan budi. Maju terus sampai Yesus datang kedua kali dan tinggal di surga untuk selamanya. Diteruskan budi. Pelayanan perjamuan suci juga diteruskan. Salam saudara. Ya, berita firman Tuhan pagi hari ini bicara tentang Injil. Ya. Saudara, kalau ditanya apa yang terpenting dari berita tentang Kristus, ya seringkali kita mengasumsikan yang penting itu Natal, Pak. Karena Natal ini, makanya Natal biasanya kita meriahkan begitu ya. Nanti tanggal 22 juga ada Natal di tempat kita. Ya seringkali kita
Natal Pak yang penting. Atau mungkin kita terkesima ya dengan mujizat-mujizat Tuhan sepanjang pelayanannya ketika di dunia. Ya pagi hari ini kita diteguhkan. Ternyata yang terpenting apa? Itu harus lengkap. Ya, Injil itu harus lengkap. Tadi 1 Korintus 15 tadi. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Ya, yang pertama ia telah mati. Ya, ia telah mati untuk apa? Dosa, menanggung dosa kita. Kemudian dia dikuburkan, ya. Ayat yang keempat, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga. Ya. Mati, dikuburkan dan dibangkitkan. Ini lengkap. Saudara, kita sering mendengar satu pemahaman dunia, ya, bahwa orang yang dikasihi itu tidak mungkin menderita, gitu ya. Orang yang dipilih Tuhan tidak mungkin menderita. Konsep dunia, konsep agama dunia maksud saya ya. Kan sering mendengar. Orang ya kalau dikasih Tuhan, dipilih Tuhan, dia hidupnya takut Tuhan, saleh, tidak mungkin menderita Pak. Itu kenapa makanya teman-temannya Ayub itu menghakimi Ayub ketika Ayub mengalami penderitaan. Maka ada satu konsep yang dibangun oleh agama dunia, Yesus itu tidak mati. Yesus itu diangkat Tuhan, dan yang mati itu adalah orang yang diserupakan dengan Tuhan. Dengar ya Bapak Ibu Saudara. Jadi memang rupanya berita tentang kebangkitan Yesus, berita tentang kematian dan kebangkitan Yesus itu menggentarkan kuasa kegelapan, saudara. Maka dengan berbagai cara iblis itu berusaha menutupi berita kebangkitan ini. Jangan sampai orang tahu tentang berita kebangkitan. Ini menakutkan buat kuasa kegelapan, saudara. Ya, karena iblis penguasa kegelapan, kuasa maut itu kalau dengar berita ini dia gentar, tidak rela, karena kuasa maut itu sudah dikalahkan dengan kebangkitan Kristus. Maka firman berkata, ya, di manakah sengatmu hai maut? Maut yang ketakutan yang terbesar itu sudah dikalahkan Tuhan. Amin. Kalau mau jujur saudara, maut itu ketakutan terbesar loh ya. Siapa yang siap? Angkat tangan. Nah, saudara mau ke surga? Amin. Siap ke surga? Ya kalau surga harus mengalami kematian dulu. Siapa yang siap ke surga? Saya Pak, siap mati dulu. Waduh, itu belum Pak. Nah rupanya meskipun kita senang ke surga, senang dengan berita surga, tetapi ketika mendengar tentang maut itu menakutkan, saudara. Jujur begitu. Dan pagi ini kita diajarkan maut itu sudah dikalahkan. Amin. Kuasa yang menggentarkan itu sudah dikalahkan melalui kebangkitan Kristus. Karena kebangkitannya kita akhirnya ya menerima satu kehidupan yang baru. Terakhir saya tambahkan terakhir ya supaya tidak terlalu panjang. Roma pasal 6 ayat yang keempat, ini tambahan saya.
Dengan demikian kita telah dikuburkan, Roma pasal 6 ayat keempat bisa ditampilkan. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian kita akan hidup dalam hidup yang baru. Nah, rupanya kuasa kebangkitan Kristus itu memampukan kita untuk memiliki kehidupan yang baru. Nah, ini erat hubungannya dengan baptis, saudara. Ya, dibaptis itu kan diselam. Yang Alkitab ajarkan diselam. Ya, sama seperti Yesus diselam ketika dibaptis Yohanes. Ketika diselam dia masuk ke dalam air, kemudian keluar dari dalam air, mati dan kemudian bangkit. Ya, sama seperti Kristus mati, di hari ketiga dia bangkit. Keluar ini artinya menjadi manusia yang baru. Ya, ketika keluar dari air, ketika dibangkitkan dari maut itu adalah menjadi manusia yang baru. Kalau Tuhan, Kristus ini dibangkitkan naik ke surga untuk jadi Tuhan, membuktikan bahwa Dia itu benar-benar Tuhan. Kalau kita tarik dalam pemahaman kita, ya, maka ini menjadi satu simbol bahwa ini adalah satu kebangkitan yang baru buat kita, kehidupan yang baru, manusia yang baru. Ya, manusia lamanya disalibkan, kemudian muncul manusia baru, dibangkitkan. Ya. Maka Bapak Ibu Saudara, jangan kita membangunkan manusia lama, ya. Manusia lama itu ya manusia yang masih penuh dengan dosa itu. Karena manusia itu, kita itu seringkali kecenderungannya adalah mengulangi kembali kehidupan yang lama, gaya hidup yang lama, suka kembali ke kehidupan yang lama. Nah, oleh kebangkitan Kristus kita dimampukan untuk hidup yang baru. Ini yang harus kita pegang, saudara. Kuasa kebangkitannya memampukan kita untuk hidup baru, hidup sesuai dengan maunya Tuhan. Amin. Ya, maka ketika Yesus naik ke surga, Dia berikan Roh Kudus. Roh Kudus ini yang menjadi penolong. Tuhan berkata, aku akan memberikan kepadamu penolong, seorang penolong yang memampukan kita untuk hidup baru. Ya. Jadi saudara, kita sebagai umat Tuhan, ya, yang sudah percaya Yesus, hidupnya harus hidup baru. Amin. Hidupnya harus hidup baru. Hidup lama tinggalkan. Yang dulu suka fitnah, dulu suka bohong, dulu suka melakukan hal yang tidak baik, suka berdosa, tinggalkan itu. Ya, sekarang bertobat. Amin. Hidup baru. Karena kehidupan baru ini yang akan membawa kita ke surga. Membawa kita ke surga. Jadi surga itu adalah orang-orang yang sudah hidup baru. Ya, orang yang hidup dalam daging tidak mungkin ke sana. Ya. Jadi itu saudara, ya, kuasa kebangkitannya membuat kita bisa hidup baru. Nanti kita akan terima, akan peringati kembali, ya, kuasa kebangkitan Yesus, tubuh dan darah Tuhan yang sudah dicurahkan buat kita. Ini yang akan memberikan satu semangat, ya. Ketika tubuh dan darah Tuhan menyatu dengan hidup kita, maka kita percaya sifat yang ilahi itu ada dalam hidup kita. Hidup baru. Amin. Hidup yang baru. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Saya undang untuk pelayan perjamuan kudus bisa maju ke depan. Kita akan dilayani dengan perjamuan kudus. Mas Susilo, Pak Toga bisa maju. Kami bersyukur Tuhan, pagi ini kami diingatkan kembali akan kuasa kebangkitan Tuhan.
Engkau Allah pencipta segalanya, yang sudah mengalahkan maut. Satu ketakutan yang terbesar, satu ketakutan yang membuat kami gentar, itu sudah dikalahkan Tuhan. Maka melalui kebangkitan Kristus, maut sudah dikalahkan. Maut tidak lagi punya sengat, maut tidak lagi berkuasa atas kehidupan kami, tetapi kami dibaharui menjadi hidup yang baru, menerima satu janji kehidupan yang kekal di surga. Berkati firman-Mu yang sudah disampaikan, biar ini tertanam di hati kami, dan mampukan kami Tuhan untuk menjalani kehidupan bersama dengan Engkau. Roh Kudus yang menuntun kami untuk hidup baru, kehidupan yang diubahkan, yang seperti kehendak Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah Engkau pakai penabur benih firman Tuhan. Kami juga akan menerima persekutuan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Engkau Allah yang menyucikan, menguduskan dan melayakkan setiap kami, supaya tubuh dan darah Tuhan tidak menjadi kutuk, tetapi menjadi berkat atas hidup kami Tuhan. Hidup kami makin diserupakan dengan Yesus. Hidup kami makin disempurnakan segambar dengan Tuhan. Sucikan, kuduskan kami, baik yang melayani maupun kami yang akan menerimanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salibnya, salibnya selama mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Salibnya, 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 salibnya selatlah mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Salibnya, 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 salibnya sangatlah mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Salibnya, salibnya, salibnya sangatlah mulia, dosaku disucikan oleh Mari kita bangkit berdiri. Yesus. Kita bangkit berdiri, saudara. Angkatlah tangan, angkatlah roti di tangan kita, tinggi di atas kepala. Kita akan terima tubuh Tuhan. Saya akan bacakan satu kebenaran firman Tuhan, dan nanti kita akan aminkan, kita yakini bersama bahwa roti yang ada di tangan kanan kita ini adalah tubuh Tuhan.
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita angkat tinggi di atas kepala kita, yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dalam tubuh Kristus? Amin. Makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat tinggi cawan di tangan kita, tinggi di atas kepala. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Terima dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari mengucap syukur kepada Tuhan. Pujian syukur kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Pagi ini kami sudah bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Biarlah tubuh dan darah Tuhan yang sudah menyatu dengan hidup kami ini membuat kami makin serupa segambar dengan Tuhan. Bahkan kami dimampukan untuk kami memiliki sifat-sifat yang ilahi, sifat-sifat Kristus ada dalam kehidupan kami, sehingga kami benar-benar diubahkan menjadi manusia baru, manusia yang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur buat pengorbanan-Mu, buat kasih-Mu yang begitu luar biasa atas kehidupan kami. Kami yang berdosa boleh menerima kehidupan yang kekal karena kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih kami berdoa Tuhan pagi hari ini untuk setiap umat-Mu yang sudah datang di hadapan-Mu, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tuhan, Engkau yang mengerti apa yang menjadi pergumulan umat-Mu Tuhan. Mereka yang sudah usia lanjut juga Tuhan berikan kesehatan, panjang umur, damai sejahtera, sukacita, pemeliharaan daripada Tuhan. Yang sakit Tuhan Engkau jamah, Engkau sembuhkan. Bapa Surgawi, kami berdoa untuk Bu Care, untuk Bu Markamah, untuk Pak Parto, Bu Parto, untuk Bu Gini, untuk Bu Parti. Kami berdoa juga Tuhan untuk Pak Oskaria, siapapun yang hari ini sedang lemah tubuh, yang sakit jamah sembuhkan Tuhan. Kuasa bilur-Mu, kuasa darah-Mu Tuhan, seperti janji firman-Mu, oleh bilur-bilur Tuhan sakit penyakit sembuh. Dan kami menerima darah-Mu Tuhan pagi hari ini. Maka kuasa kesembuhan itu mengalir dalam kehidupan mereka yang sakit di dalam nama Yesus. Bapak, kami juga berdoa mereka yang bergumul dalam ekonomi, bergumul dalam keluarga, pergumulan apapun yang Tuhan izinkan, mereka yang mendudukan keturunan, beri keturunan di dalam nama Yesus. Mereka yang mendudukan pasah hidup, berikan pasah hidup yang sepadan. Mereka yang mendudukan pekerjaan, buka jalan, beri pekerjaan yang terbaik. Apapun pergumulan umat-Mu Tuhan, Engkau yang tolong. Kami menaruh harapan kepada Allah yang hidup, Allah yang sudah mengalahkan maut itu, Allah yang penuh dengan mujizat dan keajaiban, tabib yang ajaib. Dan kami percaya pengharapan kami di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu yang masih sekolah, berikan hikmat kepandian daripada Tuhan, penyertaan Tuhan,
hikmat yang membuat mereka 10 kali lebih cerdas daripada teman-teman seusianya. Masa depan yang terbaik yang daripada Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa kami menyerahkan bangsa ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Berkati pemimpin bangsa kami, pimpinan pusat sampai dengan tingkat bawah, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menterinya, gubernur, bupati, camat, kepala desa sampai dengan tingkat RT RW, berikan hikmat Tuhan, roh takut Tuhan, memampukan mereka untuk mengatur apa yang menjadi tugas mereka dengan baik. Kami berdoa untuk situasi menjelang pemilihan presiden, Tuhan Engkau yang pegang kendali atas bangsa kami, supaya bangsa kami tetap bersatu, bangsa kami tidak dipecah belah. Maka kami berdoa orang-orang yang merencanakan kejahatan buat bangsa kami, mereka oknum-oknum yang berusaha untuk mengacau persatuan kesatuan bangsa ini, kami tolak di dalam nama Yesus. Ada keamanan buat bangsa kami, ada damai sejahtera buat bangsa kami, dan bahkan Tuhan yang menentukan yang terbaik atas bangsa ini. Tuhan berkati Wonogiri, berkati Pracimantoro di mana kami tinggal, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Kami rindu Engkau mencurahkan roh pertobatan, jiwa-jiwa dimenangkan datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Puji hormat syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Saudara. Beberapa pengumuman yang harus saya sampaikan. Jadwal ibadah kita 1 pekan ke depan. Hari Rabu nanti ibadah doa puasa ya di tempat ini jam 9 sampai dengan selesai. Hari Kamis nanti komsel keluarga. Hari Kamis itu nanti diminta di Bumarkamah ya. Di Bumarkamah Saudara, hari Kamis kita diminta sekalian kita juga mungkin bisa lihat kondisinya ya di Bumarkamah jam 6:30 sampai dengan selesai. Saya ditelepon supaya kita bisa juga berdoa di sana gitu ya. Hari Kamis. Kemudian Jumat nanti Jumat ceria, silakan anak sekolah minggu bisa diantar, kita akan bekali dengan kebenaran firman Tuhan. Sabtu nanti ibadah Yud jam 6 sore sampai dengan selesai, dan kita ketemu kembali hari Minggu di tempat ini ada ibadah umum, ibadah raya. Silakan Bapak Ibu bisa datang kembali bersama suami istri, bersama keluarga, anak, rekan, saudara ya, bisa diajak untuk kita bisa bergabung bersama-sama beribadah di tempat ini. Ya, itu yang boleh saya sampaikan untuk jadwal ibadah kita 1 pekan ke depan. Dan juga mohon didukung ya bantuan doanya Bapak Saudara. Hari Senin yang akan datang itu kita ada ketempatan Natal hamba-hamba Tuhan. Ya, jadi Solo, DIY, Boyolali, Karanganyar, Magelang, hamba-hamba Tuhan Tabernakel, Gereja Betel Tabernakel akan berkumpul di tempat ini untuk ada ibadah Natal. Ya, Bapak Ibu Saudara bisa kalau mau hadir ya, yang bisa hadir silahkan ya, jam 10 pagi sampai dengan selesai. Ya, itu yang boleh saya sampaikan menjadi pengumuman kita buat hari ini. Kita akan akhiri, Bapak Ibu Saudara, kita juga berdoa untuk Bu Parti ya. Bu Parti ini kondisinya lemah Saudara. Tadi WA saya lemah Mas, tapi kalau nanti saya tidur biarkan saja ya Mas gitu. Tapi saya bersyukur hari ini Bu Parti masih semangat ya, meskipun kondisinya lemah tubuh. Kita berdoa buat beliau Saudara. Ya, saya mengundang Saudara sebelum kita tutup doa berkat, undang Saudara kita berdoa bersama Bu Parti. Ya, kita akan angkat tangan, arahkan tangan kita ke Bu Parti. Pak John bisa bantu Papi, bantu doa untuk Bu Parti. Ya, kita akan bersama-sama di sini Bu, enggak Bapak ya. Saudara, manusia boleh berusaha, ya, karena memang efek di sinar, di apa namanya itu, tenggorokannya sakit, gitu ya. Enggak bisa makan, minum susah, begitu ya. Jadi kita berdoa biar Tuhan bekerja ya. Bapak Ibu bangkit berdiri, kita arahkan tangan untuk Bu Parti. Tak tersembunyi kuasa Allah, kalau lain ditolong saya juga
juga. Tangannya terbuka, tangannya terbuka, menunggulah, tak tersembunyi kuasa Allah, tak tersembunyi kuasa Allah. Kalau lain ditolong, saya juga. Tangannya terbuka, menunggulah, tak tersembunyi kuasa haleluya Yesus. Ya Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, oleh bilur-bilurnya sembuh, bilur-bilurnya menyembuhkan dalam nama Yesus. Kalau penyebab sakit penyakit dicabut sampai akar-akarnya di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus sembuh, darah Yesus menyembuhkan, kuasa kesembuhan itu mengalir di dalam nama Yesus. Bilur-bilur Tuhan menyembuhkan. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Tetap dalam kita berdoa Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan sudah bekerja pagi hari ini, kuasa-Mu dinyatakan, dan sungguh kami bersyukur karena Allah yang hidup itu akan bekerja, memulihkan yang sakit, menyembuhkan yang terluka, memberikan kekuatan baru kepada yang patah semangat. Dan kami pulang pagi hari ini dengan berkat-berkat Tuhan. Kami pagi ini pulang dengan penyertaan Tuhan. Kami pagi ini pulang dengan kuasa kesembuhan, dengan pemulihan yang daripada Tuhan. Kamilah umat pemenang itu yang lebih daripada pemenang. Kami percaya Tuhan memberkati setiap kami. Bapak Ibu Saudaraku, angkatlah tanganmu, tengadahkan wajahmu ke surga. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati rumah tangga kami, Engkau memberkati anak-anak kami, Engkau memberkati kesehatan kami, Engkau memberkati apa yang kami kerjakan dengan tangan kami dibuat Tuhan berhasil. Ketika kami masuk diberkati Tuhan, ketika kami keluar pun diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak Ibu Saudaraku, terimalah berkat-berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah setiap berkat-berkat itu, berkat Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat Abraham, Ishak, Israel turun menyertai kehidupan kita mulai hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan datang kedua kalinya. Setiap kita yang percaya diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati. Oh iya Bapak Ibu Saudara yang tergabung KUR, jangan pulang dulu ya, kita ada latihan.